ikut dalam iring-iringan salah satu ahli yang akan dihadirkan oleh JPU, yakni Habib Rizik Syihab. Kristi, saya ingin tahu posisi sudah sampai di mana saat ini? Ya, Rivi, sekitar 10 menit lagi kita akan tiba di gedung Kementerian Pertanian yang ada di Ragunan. Kami saat ini sudah berada di daerah Pejaten dan kemungkinan 10 menit lagi akan tiba di lokasi. Habib Rizik Syihab ini menaiki mobil Fortuner dan didampingi oleh pengacara dan beberapa pengurus DPP FPI yang juga turut ada di salah satu mobil yang ikut dalam iringan-iringan ini. Di mana kami memantau saat ini memang tidak terlalu banyak ada iring-iringan, hanya ada 2 mobil saja, serta ada pengawalan dari sepeda motor yang mengawali jalannya lalu lintas untuk dilewati dari pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Rivi. Iya, saya sangat mengetahui sekali lokasi ini, Kristi, tapi sekali lagi mudah-mudahan sih jalan lancar ya. Dan jikalau memang memungkinkan, kita jaga terus nih momen apakah mungkin bisa bersamaan dengan tibanya terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Kristi, selain pengacara, lalu juga ada beberapa orang yang berasal dari DPP Front Pembela Islam, baru saja ada juga memasuki ke dalam kendaraan. Bisakah Anda mencari tahu begitu atau menceritakan begitu? Siapa yang baru saja naik ke dalam kendaraan? Memang kami belum mendapatkan infonya, Rivi, siapa yang kemudian masuk dalam kendaraan ini. Namun dari pantauan kami memang hanya ada pengurus DPP dan juga pengacara yang ikut serta dalam kendaraan bersama Habib Rizik ini. Rivi. Ya, Kristi, pada saat tadi Anda mengawal dari titik awal keberangkatan di Petamburan, adakah mungkin kegiatan khusus yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab di kediamannya? Ya, ketika kami memantau memang tidak terlihat adanya aktivitas di daerah Petamburan, khususnya di tempat kediaman dari Habib Rizik Syihab. Kami tidak melihat hal tersebut, namun sejumlah laskar dari Front Pembela Islam berjaga-jaga di depan lokasi. Kemudian beberapa jam kemudian mereka langsung berangkat menuju ke lokasi di persidangan, yaitu di gedung Kementerian Pertanian. Rivi. Baik, saat ini Anda sudah berada di Jalan TB Simatupang. Tepat di seberang Anda adalah kantor Kementerian Pertanian, namun harus berputar balik terlebih dahulu ya, di bawah flyover Pasar Minggu, dan selanjutnya akan bergerak langsung ke auditorium Kementerian Pertanian. Saya akan terus melihat gambar Anda, Kristi, tapi saya ingin juga mendengar pernyataan dari Pak Ahyar Salmi. Pak, tim kami yang ada di Kementerian Pertanian sudah mendapatkan pernyataan dari salah satu anggota kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, yakni Humphrey Jemat, yang menyebutkan kabarnya terdakwa sendiri juga begitu menolak ahli, dalam hal ini adalah Habib Rizik Syihab, yang akan bersaksi atau memberikan keterangan ahlinya di persidangan. Pernyataannya ada, kita putarkan sekarang. Baik, kita simak bersama. Ya, jadi begini ya, kalau tim penasihat hukum selalu punya strategi khusus. Karena begini, tiap saksi sebelumnya atau ahli yang muncul itu kan bergantian. Tidak mungkin kita samakan, gitu kan? Nah, berkaitan dengan hari ini pun juga tim penasihat hukum sudah mempersiapkan diri ya dalam kaitannya dengan nanti kemunculan Saudara Muhammad Rizik Syihab dan yang satunya lagi yang ahli pidana yaitu Abdul Khair Ramadan ya. Nah, jadi memang ya kita berpegang aja kepada ketentuan yang ada dalam KUHP kita ya, pasal 179 ayat 1, bahwa keterangan ahli itu demi keadilan. Nah, kalau dia memberikan keterangan demi keadilan, tentu nanti penasihat hukum ya akan mencari kebenaran hakiki terhadap setiap ahli yang muncul begitu. Karena ini diperlukan agar terdakwa dalam hal ini Saudara Basuki Cahayapurnama itu mendapatkan keadilan bagi persoalannya begitu. Jadi sebenarnya sih tidak ada perlakuan khusus, karena
semua orang itu di hadapan hukum kan sama, equality before the law, ya. Jadi ya kita sih menghormati ulama, ya, sangat menghormati ulama. Tapi di hadapan pengadilan ini semua pihak sama, bahkan dipanggil juga ya dengan panggilan saudara ahli begitu, ya. Itu kan sudah terjadi juga dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Mensupport ya Habib sebagai saksi dan berharap ini persidangan berjalan secara fair, secara jujur dan secara adil, itu harapan kami. Dan saya kira ini juga ditonton oleh jutaan mata, khususnya umat Islam, yang mengharapkan adanya fairness ya dalam pengadilan ini, adanya keadilan, saya kira gitu. Bapak melihat sendiri apakah sejauh ini masih belum ada fairness itu, Pak? Ya, saya kira semua sama-sama kita ketahui, dan ini adalah sebuah proses berjalan yang kita juga harus sama-sama berjuang untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Oke, ya. Ya, kalau sudah terus-menerus menyebut penolakan, Pak Ahyar, ini bagaimana majelis hakim nanti akan mempertimbangkanlah kualitas dari ahli yang dihadirkan begitu dalam persidangan? Ya, hakim itu tidak terpengaruh ditolak atau diterimanya oleh terdakwa. Kalau hakim terpengaruh ditolak oleh terdakwa, tentu nggak akan ada orang dihukum. Karena semua saksi, semua ahli, semua alat bukti memang begitu standar di dalam hukum acara, baik perdata maupun pidana, menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau dalam hal ini oleh penuntut umum, kecuali yang diakui secara tegas. Nah, kalau ditolak semua itu diterima oleh hakim bulat-bulat, nggak akan ada yang tadi dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kan keadilan. Ya. Jadi keadilan itu tidak akan menolak semua, juga tidak akan menerima semua. Ya. Kecuali penolakan dan penerimaan itu sesuai. Seorang ahli ini memang mumpuni tidak, bukti ini memang relevan tidak. Jadi yang perlu dicek sama hakim. Itu yang dicek oleh hakim, bukan karena retorika yang dikemukakan oleh para pihak. Tidak hanya jangan terpengaruh hakim oleh itu, dia lihat fakta. Karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran formil, bukan dari ditutup atau dibuka dari retorika oleh para pihak. Hakim nggak boleh seperti itu. Dan saya kira nggak akan terjadi itu. Oke, artinya dalam tanda kutip bumbu-bumbu yang sudah terlihat di layar, begitu apa yang sudah disampaikan oleh pihak pengacara, seharusnya hakim mengesampingkan hal itu semua, tidak boleh melihat, karena hanya keterangan ahli saja, kapasitas sebagai ahli saja. Iya, itu yang akan dilihat nanti. Apakah apa yang dikemukakan itu relevan atau tidak, terbukti atau tidak. Baik, Pak Ahyar, ini ada info terdakwa kasus dugaan penodaan agama sudah tiba, Basuki Cahayapurnama sudah tiba di Kementerian Pertanian. Saya ingin menyapa Indri Astuti sambil kita juga melihat detik-detik tibanya Habib Rizik Syihab ya di Kementerian Pertanian. Indri Astuti, informasi dari Anda, benarkah terdakwa sudah tiba di auditorium Kementan? Iya, Hari Fadil. Informasi yang kami terima dari rekan kami yang juga mengamankan di salah satu pintu masuk dari auditorium Kementerian Pertanian ini, memang terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah hadir untuk menuju ke ruang sidang baru saja sekitar 5 menit yang lalu. Untuk visualnya mungkin akan kami hadirkan menyusul, dan untuk saat ini kami menantikan kehadiran dari ahli agama Islam, yaitu pimpinan dari Ormas Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab, yang kehadirannya juga tentunya sudah dinantikan dan dikawal langsung, baik itu oleh ketua dari GNPF MUI maupun oleh Laskar FPI yang mengawal tentunya di luar dari ruangan sidang ataupun di luar dari gedung Kementerian Pertanian ini, Arif Fadil. Dan di sini memang tadi beberapa pihak juga sudah memasuki melewati pintu samping ini. Di pintu samping di lokasi saya mengabarkan ini memang merupakan lokasi masuknya dari beberapa pihak, utamanya yaitu ada dari kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama, Hampri Jemat, yang tadi juga memberikan keterangan kepada rekan-rekan media sebelum memasuki ruangan persidangan, di mana ia kembali menegaskan bahwa dalam hal ini hanya pihak yang dianggap memiliki korelasi dengan Majelis Ulama Indonesia yang akan ditolak kembali oleh pihaknya.
Kalaupun dari majelis hakim ini menolak keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum, itu artinya sikap protes berupa tidak mengajukan satupun pertanyaanlah yang akan diambil oleh tim penasihat hukum Basuki Cahayapurnama. Dalam hal ini hanya ahli agama Islam, yaitu ahli hukum pidana maksud kami, yaitu Abdul Khair Ramadan yang akan ditolak oleh tim penasihat hukum Ahok dan baru saja memasuki ruang persidangan melalui pintu samping ini. Kemudian tentunya untuk ahli lainnya yang dihadirkan oleh JPU, yaitu ahli agama Islam, untuk Habib Rizik Syihab ini masih dipertimbangkan oleh penasihat hukum. Terutama untuk kapasitasnya sendiri, memang untuk Habib Rizik ini ia hanya menerima surat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, Arif Fadil, sehingga tidak terlibat langsung dalam kepengurusan GMPF MUI dan juga dianggap tidak merupakan salah satu pihak yang mengeluarkan produk dari MUI, yaitu berupa sikap dan pendapat keagamaan yang kita ketahui ini menjadi salah satu landasan bagi terciptanya gerakan GMPF MUI yang akhirnya melancarkan aksi bela Islam dalam beberapa periode. Dan di sini kami sudah menantikan, Arif Fadil, kehadiran dari ahli agama Islam Habib Rizik Syihab yang dikatakan bahwa sebentar lagi akan tiba di auditorium Kementerian Pertanian ini, dan tentunya sudah ada rekan kami juga yang mengikuti ataupun memantau langsung. Diharapkan di sini Habib Rizik dapat memasuki ruang persidangan melalui pintu samping ini, sehingga kami juga dapat memantau langsung kehadiran dan semoga memang dapat memberikan statement ataupun pernyataan sedikit terhadap rekan-rekan media sebelum nantinya memberikan keterangan dalam forum persidangan, yaitu merupakan sidang ke-12 dari kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Cukup panjang, Arif Fadil, perjalanan dari pemberian keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini. Oke, kami kembalikan kepada Anda sementara, Arif Fadil. Ya, Indri, seharusnya Anda sudah bisa melihat ya iring-iringan salah satu saksi ya, bukan terdakwa kabarnya sudah tiba begitu. Mungkin Anda bisa memvisualkan untuk kita, menjelaskan. Iya, benar sekali Arif Fadil, kami sudah menyaksikan kedatangan dari Habib Rizik yang juga dikawal oleh beberapa rombongan, namun ternyata tidak memasuki melalui pintu samping di lokasi saya mengabarkan ini. Dan saat ini rekan kami juga tengah mengikuti. Iya, Arif Fadil. Di sini mungkin rekan-rekan media yang tadi sempat mengejar untuk menuju ke gedung A ataupun lobi A dari Kementerian Pertanian. Saat ini berbalik arah untuk menuju ke pintu samping ini, Arif Fadil. Iya. Baik, Indri Astuti, kita coba panggil kembali. Apa pantauan Indri? Silakan Indri. Anda. Udah itu. Saya dapat saksikan di sini bagaimana Habib Rizik yang merupakan ahli agama Islam dari Jaksa Penuntut Umum sudah turun dari mobil, dan saat ini teman-teman media yang lebih dekat ke posisi mobil tengah mengabadikan gambar kedatangan. Saya di sini bersiap untuk mendengarkan keterangan awal apa yang akan disampaikan Habib Rizik mengenai kesiapannya untuk memberikan kesaksian dalam sidang bagi terdakwa Basuki Cahayapurnama ini. Karena kita ketahui memang paramita untuk Habib Rizik ini cukup keras selama ini sikap ataupun statement-statement yang dikeluarkan terkait dengan kasus dugaan penodaan agama ini. Tentunya juga pernyataan dari Basuki Cahayapurnama mengenai surat Al-Maidah 51 yang sempat disampaikan di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. Ya, kami menantikan paramita. Semoga sebelum memasuki ruang persidangan di pintu samping auditorium Kementerian Pertanian ini, Habib Rizik dapat memberikan keterangan ataupun statement kepada rekan-rekan media. Ini berarti menjelang ataupun tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ini, keseluruhan saksi telah hadir, Arif Fadil. Iya, Arif Fadil. Ya, ini kita tengah menantikan. Kami mencoba untuk meminta agar Habib Rizik berkenan untuk memberikan pernyataannya. Assalamualaikum. Habib. Pak Rizik.
Habib. Baik, artinya bisa dikatakan baik itu terdakwa maupun ahli sudah sama-sama tiba di auditorium Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai pengadilan negeri ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Mita. Ya, artinya kalau memang pihak-pihak yang berperkara dan juga akan menghadiri persidangan sudah hadir, tampaknya memang agenda sidang akan tepat pada waktunya, sekitar pukul 9 pagi akan kembali dimulai. Majelis hakim sudah tiba. Kalau majelis hakim belum tiba ya belum bisa dimulai. Informasinya kita coba nanti cek ya. Tapi kalau kita boleh mereview begitu bahwa persidangan kemarin itu majelis hakim kalau tidak salah juga sempat memberikan kesempatan kepada JPU untuk menghadirkan saksi atau ahli dalam maksimal 2 kali persidangan. Jadi artinya dihitung hari ini dan persidangan berikutnya. Masih ada kuota satu lagi berarti. Ya, untuk menyelesaikan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Untuk saya kemudian ke Pak Ahyar, mungkin Pak Ahyar, JPU, maaf, maksud kami pengacara, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, termasuk terdakwa juga, tidak akan bertanya sedikit pun, ya sedikit apapun itu terhadap ahli Habib Rizik Syihab. Ini bagaimana nih? Iya, secara hukum itu boleh. Karena itu adalah hak itu boleh dipakai, boleh tidak. Kelihatan dia memilih tidak untuk menggunakan haknya, ya nggak ada masalah. Tetapi sekali lagi itu tidak mengurangi makna, hakikat, kebenaran yang disampaikan oleh ahli. Itu berpulang kepada hakim nanti untuk menilainya. Seharusnya kan ahli ini harus diuji lah oleh kuasa hukum, begitu kan? Keterangan yang disampaikan oleh ahli ini seharusnya harus diuji. Dalam artian mungkin ya dikritisi, kurang lebih seperti itu. Secara umum seperti itu. Tetapi kan dia mengambil strategi untuk tidak bertanya. Tentu nanti untuk akan menafikan semuanya pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ahli karena dia tidak bertanya, dia menolak. Kan begitu. Ini kelihatan di ujungnya nanti dia akan menolak semua apa yang disampaikan. Kan dari awal sudah kelihatan. Nah, sehingga dia menolak, tentu dianggap tidak ada sesuatu yang disampaikan kebenarannya di sana. Tetapi kan itu ada diucapkan di situ, bagaimana hakim nanti untuk menilainya. Jadi nggak bisa juga hakim karena menolaknya terdakwa dan penasihat hukum untuk tetap menilai pendapat, menjadikan pertimbangan hukum pendapat ahli yang ditolak oleh para terdakwa dan penasihat hukum. Baik, kami juga memiliki visual kedatangan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penodaan agama sesaat setelah tiba di kantor Kementerian Pertanian ya. Dan nanti kami akan hadirkan visual tersebut. Namun kita harus segera menyerahkan tugas kepada rekan kita Suci Mentari. Tapi terima kasih juga buat Pak Ahyar Salmi atas paparan dan analisanya.